Semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya Allah sudah menunggu setiap puji-pujian dan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau menyenangkan Dia, kita mau meninggikan namanya, kita mau sembah Dia, karena Raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang sujud di altar-Mu Bapa. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini, karena kami percaya hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan, Kau sudah memberikan kami juga yang terbaik. Apa yang sudah kami lalui Tuhan, segala sesuatu yang kami dapatkan adalah yang terbaik dari Engkau. Hari ini Yesus, kami rindu Tuhan meninggikan setiap puji-pujian dan penyembahan kami, menaikkan rasa syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami di tempat ini. Terasa berat, tak seorang pun berterima baru. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
berharga di mata-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Kau sudah merawat dan melindungi kami pada pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan, Kau masih tetapkan langkah kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita semua berdiri. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa pada pagi hari ini. Kita menghancurkan segala musuh kita dan mengalahkan segala sesuatu yang melemahkan kita pada pagi hari ini. Siapa yang membela kita selain Tuhan Yesus ya? Tidak ada yang membela kita selain Tuhan Yesus. Manusia membela tapi pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Tapi Tuhan Yesus, dia hanya menginginkan hati kita. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya janji Tuhan tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya akan menguatkan setiap kita pada pagi hari ini. Ada jawaban di setiap doa, ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Apa yang
kita sembah, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja, di dalam air mata dengan sukacita. Engkau yang mengganti pergumulan dengan kemenangan. Biar ribuan orang menarik kami untuk jatuh, tapi tangan-Mu terlalu hebat untuk mengangkat kami. Tangan-Mu terlalu kuat bagi kami. Kemurahan-Mu terlalu besar bagi kami. Dalam lembah maut pun Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Sebab Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah di dalam ibadah hari ini Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Jemaat di tempat ini, bahkan teman-teman kami, sahabat kami yang menyaksikan dan mendengar, biarlah Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah kami dan sembuhkan kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Kami bangga bisa berdiri hari ini menghadap tatamu yang kudus, memuji menyembah Tuhan. Kami tidak dapat membalas dengan kata-kata kami. Satu kami mau katakan, Engkau terlalu hebat. Engkau terlalu ampuh dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom. Saya tahu hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua. Terima kasih buat para imam musik yang boleh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tentunya tidak berlama-lama. Mari kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-6.
Imamat pasal yang ke-6, judulnya dalam pembacaan ini adalah korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Saya mulai baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, dan ada yang akan saya tekankan beberapa ayat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya." Ayat 11, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Perhatikan, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini luar biasa. Doa yang powerful. Begitu. Nah, tema yang luar biasa, saudara. Saya orang doa, tapi kalau saya ditantangin sama Ibu Gembala, Bapak Gembala di tempat ini kasih tema itu menempak saya duluan. Ya. Doa yang powerful, saudara. Dan saudaraku, sebelum saya menguraikan sedikit, di mana saudara saya sengaja ambil di dalam Imamat pasal yang ke-6 ini tentang mezbah. Jadi ini berbicara gambaran bagaimana dikatakan bahwa bila kita melakukan sesuatu ibadah, dan tahukah saudara bahwa doa adalah ibadah? Amin. Waktu kita melakukan ibadah, waktu kita melakukan doa, terlalu banyak syaratnya pada zaman perjanjian lama. Dan dikatakan saudara, orang-orang yang masuk ke dalam mezbah itu adalah orang-orang yang khusus. Waktu melakukan aktivitas doa di dalam bait Allah saat itu, dikatakan harus orang-orang yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Makanya dikhususkan anak-anak Imam Harun, dikatakan begitu. Nah, yang luar biasa saudara, aktivitas yang ada di dalam situ dikatakan begini. Api yang ada di atas mezbah itu jangan dibiarkan padam pagi, siang, dan malam. Ini isinya. Makanya saudara, kita akan melihat bagaimana yang namanya doa yang powerful, saudara. Ternyata doa yang powerful itu, saudara, bukan banyaknya kita berdoa, saudara. Bukan sejauh mana saya berdoa, saudara. Tapi dimulai dari satu pribadi. Katakan dimulai dari satu pribadi. Amin. Saya berharap sih kita semua, saudara, menjadi pendoa-pendoa yang hebat, menjadi jemaat-jemaat yang mempunyai kuasa doa. Katakan amin. Ini adalah perwakilan, dikatakannya, dari perjanjian lama. Dikatakan, saya ambil contohnya ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Kalau saya bisa mengibaratkan doa yang ada dalam hidup kita,
terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Dengan kata lain, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Amin. Kita tahu sudah bulan Maret ini. Saya melakukan ibadah doa terakhir, saya ingat persis sama Ibu Syuli, tanggal 11 Maret. Sekarang tanggal berapa? 12 ya? 14 ya? Jadi kira-kira 3-4 hari yang lalu, itu 1 tahun yang lalu saya buat ibadah doa. Dan lepas dari itu saudara, saya juga udah ketakutan saudara. Karena masih ibadah, saya udah dikirimi WA. Salah satu karayun kami di Bandung dipanggil Tuhan, ya, David Cakra. Jadi sambil doa sambil gelisah melihat berita gitu. Dan yang hebatnya itu saudara, 2 hari kemudian itu wakilnya. 2 hari kemudian istri daripada wakilnya. Dan mulai hari itu saya umumin, Tuhan, kalau bisa kita jangan doa dulu ya. Artinya jangan kumpul-kumpul dulu saudara. Makanya saya tadi di jalan, Tuhan, 1 tahun yang lalu, 1 tahun kemudian baru saya ngumpul seperti ini. Baru kali ini saudara. Maksudnya Tuhan, jaga kami semua ya, pelihara kami semua ya. Amin saudara. Dan kalau kita ada sampai hari ini saudara, saya mau beritahu, karena dari 1 tahun yang lalu, stamina doa kita makin diperkuat oleh Tuhan. Makanya ada sampai hari ini. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, tentunya tidak panjang lebar saudara, kita akan lihat sama-sama. Tentunya kita akan melihat dulu latar belakang daripada doa yang powerful itu saudara. Doa yang powerful saudara, kalau saya menganalogikan sedikit, dikatakan bukan hanya doa yang powerful, tapi dikatakan doa yang ampuh saudara. Doa yang sejati saudara. Doa yang penuh kuasa saudara. Amin. Doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Saya udah lama gak khotbah, jadi saudara kalau saya khotbah hari ini kenceng-kenceng kan 1 tahun saudara. Saya sudah kumpul tenaga saudara. Nah saudaraku, dikatakan doa itu memang terlalu penting dalam hidup kita. Ngomong kiri kanan jauh-jauh terlalu penting bagi kita. Amin. Doa itu terlalu penting buat hidup kita saudara. Dulu saya survei diam-diam, paling senang dan paling banyak berdoa itu wanita. Sekarang udah mulai sama saudara. Sejak Tuhan izinkan kita masuk dalam pergumulan, ya, supaya enggak salah, saya pakai dalam Alkitab ya, Tuhan izinkan pula. Di Alkitab kan ada kan, janjian lama kan, jadi saya enggak salah. Tulah merajalela saudara. Zaman itu hanya di Mesir, tapi ini bukan hanya sampai di Mesir saudara. Sampai di pedalaman Pontianak ada, sampai di pedalaman Sulawesi ada, sampai pedalaman Sumatera ada, sampai pedalaman apalagi saudara, Papua sana ada saudara. Aneh bin ajaib. Tapi Tuhan kita tetap Allah yang berkuasa menjaga dan memelihara kita semua. Nah, dengan doa segala sesuatunya menjadi mungkin. Makanya jangan berhenti berdoa. Bukan pinternya doa kita, gimana gitu ya. Mulai dari pribadi. Bangun pribadi yang senang berdoa. Amen. Dan sebelum saya masuk dalam poin,
Saya cuma bilang begini, buatlah sesuatu sehingga waktu kita ngomong sama Tuhan, dia tertarik dengan kita. Buatlah segala sesuatu dalam hidupmu, apapun yang kau buat, sehingga pada satu ketika engkau membutuhkan pertolongan, waktu kau ngomong kepada Tuhan, dia tertarik dengan 1, 2, 3, 4 kata-kata kita, bukan banyaknya kata-kata yang kita ucapkan. Amin. Mulai dari sekarang, dan saya tahu saudara, banyak doa pergumulan yang berat yang kita alami. Saya kasih contoh, kami juga dikejutkan. Baru beberapa bulan berjalan, adik ipar kami saudara, Bu Suli juga tahu, kena saudara. Yang hebatnya saudara, datang sama saya, cengenges, shalom kak, ya shalom, salaman. Terus yang luar biasa, tidur di rumah lagi. Tidur di sebelah sini, ini papa mertua saya ngeliatin adik saya, ya kenapa udah pucat begini, tapi saya nggak ngerti. Kalau udah kena, akhirnya dikirim ke rumah sakit Angkatan Darat. Dirawat di sana 14 hari. Puji Tuhan. Dan anak-anaknya semua. Dan mulai, aduh, terakhir ketemu sama siapa ya? Mereka mulai datang. Terakhir ketemu sama saya, saudara. Tidur di rumah, saudara. Yang saya kesini itu papa mertua, sudah 82 tahun sudah. Tidurnya samping bersebelahan. Tapi papa mertua sampai hari ini baru tadi ikut ibadah sama saya di rumah. Dan terlalu banyak hal yang mengejutkan. Saya katakan mengejutkan. Mungkin juga ada di depan saudara dan juga mungkin saudara alami. Tapi percayalah, kadang-kala Tuhan membuat kita sampai sudah tidak berdaya. Kadang-kala mau doa aja, mau ngomong haleluya aja, kadang-kala udah gak bisa. Tapi saat itulah Tuhan bawa kita pada satu titik yang terendah, dan Tuhan akan mengangkat kita pelan-pelan. Dan Dia akan memperlihatkan kepada dunia ini bahwa kita semua adalah orang-orang yang hebat, karena dilengkapi dengan kuasa, dengan otoritas, dengan kasih dan kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Saya cuma katakan sama teman-teman, sama adik-adik saya, dan termasuk wakil gembala saya tadi, dia sempat khotbah. Karena 2-3 hari yang lalu dia bilang, pusing pak, lutut lemas pak, batuk. Waktu saya telepon, batuknya nggak tahu kayak apa. Cuman saya bilang, kenapa? Emang kamu merasa udah dekat? Doain lah pak. Saya ngomong, kenapa kamu rasa memang udah mau dipakai Tuhan? Ya, saya rasa sih pak masih mau dipakai Tuhan. Udah nggak usah takut bukan? Kecuali memang kamu sudah selesai, sudah nggak ada tugas yang kamu mau kerjakan. Hari ini pun kamu selesai, pasti pulang. Tapi karena kamu masih ada, Tuhan mau percayakan sesuatu sama kamu, percaya. Hari ini dia khotbah, saudara. Saya saksiin dia khotbah. Dari khotbah dia selesai, baru saya jalan ke sini. Istrinya sudah 2 hari diinfus di rumah, saudara. Istrinya wakil gembala saya, tapi dia bilang sudah mendingan pak. Oke, saya udah kirim vitamin, dan saya bilang minum vitamin ini. Saya genjot sama vitamin itu, saya minum 2. Dan puji Tuhan, hari ini gembala saya, wakil gembala saya langsung khotbah, saudara. Ya, hebat, luar biasa, saudara. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita pahami supaya doa yang powerful ini terjadi dalam hidup kita. Ada 3. Ada 9 tadinya Pak, tapi saya takut saudara. Udah bukan konsentrasi tapi nengking saya. Darah Yesus kacaukan yang di depan itu. Kacaukan. Ya ya. Nah, yang pertama saudara, berdoa dengan hati yang mengampuni. Sekali lagi, yang pertama saudara, supaya doa yang powerful itu, doa yang ampuh itu, doa yang hebat itu kita alami saudara, yang katakan yang pertama adalah berdoa dengan hati yang menunjukkan Matius 6 ayat 14 dan 15. Saat dari media,
Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ya, ini. Dia berkata begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi doa yang berkuasa, yang memampukan kita, doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang berkuasa, sehingga waktu kita berdoa didengar oleh Tuhan. Dia bilang pertama, saudara, kita harus berdoa dengan hati yang mengampuni. Jadi ternyata kalau kita berdoa dalam posisi kita sakit hati, marah-marah, apalagi menyimpan dendam karena disakiti sama orang, orang mana bilang percuma ngana berdoa, biar ngana tak guling-guling, Tuhan jangan mau dengar ngana berdoa. Itu bahasa kerika sedikit ya. Percuma kita berdoa, saudara, kalau tidak ada pengampunan. Doa harus bersih kan? Hati harus bersih kan? Harus tulus. Amin. Saya paling takut berdoa kalau saya menyimpan sesuatu atau menyimpan enggak, karena ketika sudah dibersihkan, istilahnya sejak kita terima Tuhan, mestinya hal-hal yang ada di sini yang menyakitkan kita mestinya udah gak ada. Ya, paham ya? Jadi minimalnya mungkin saya sempat marah, saya sempat emosi, misalnya dengan suami, dengan istri. Oh, orang-orang Pak yang menyakiti saya, wah, puluhan tahun yang lalu saya udah lupa, iya. Tapi saya mau tahu, kadang-kala tanpa kita sadari, kita berangkat kerja, hatinya masih ada sesuatu dengan orang dekat. Kita melayani Tuhan, hati kita kadang-kadang tanpa kita sadari. Alkitab sudah bilang, di mana kita banyak berkata-kata, di situ juga banyak terdapat kesalahan. Makanya saudara, saya lebih pilih saudara banyak diam, melihat dan mengamati dan mengambil yang positif. Ibu Syuli tahu, apalagi grup kita di hamba Tuhan DKI ini, mungkin saya ada berapa ya, mungkin 28 grup kali ya. Jadi saya capek. Saya, oh Tuhan tolong ini. Saya udah nggak tahu mereka ngomong apa. Udah tahu Pak belum? Oh saya udah hapus soalnya. Ya Tuhan, jadi saya membaca. Sudah tahu Pak belum? Apa itu ya Tuhan? Berarti kamu nggak baca? Enggak Pak, karena grupnya terlalu banyak. Sekali kirim foto, oh tolong. Biarlah kita menjadi orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang menikmati dan mengambil hal-hal yang baik. Amen. Daripada komentar sih firman Tuhan, tapi nembak kiri kanan, emang buat nembak kiri kanan. Jadilah orang yang tenang, saudara. Jadilah orang yang mengampuni, saudara. Tuhan bilang kalau kau tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mungkin mengampuni kita. Sudah tahu pengampunan buat kita itu terlalu hebat dan terlalu luar biasa lewat kematian Kristus. Sudah selesai sebenarnya saudara yang namanya pengampunan. Tapi saya mau beritahu, sama tegaskan hari ini, jikalau ada orang yang mungkin sempat menyakiti engkau, atau mungkin ada latar belakang yang tersimpan rapi,
Di dalam bawah alam sadarmu yang kadang-kala mungkin waktu kamu mengalami pergumulan dan tantangan itu tiba-tiba muncul. Saya mau beritahu, ampunilah mereka yang pernah menyakiti. Tapi saya lihat wajah-wajah ini adalah korban-korban yang disakiti, bukan pelaku-pelaku yang menyakiti orang lain. Nih, gak ada. Amin. Sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, kan Tuhan sudah bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Itu sudah diajarkan di doa Bapa kan. Jadi doa kita, kalau kita melihat doa kita yang berkuasa, doa yang katakanlah sedikit-sedikit didengar, sedikit-sedikit dijawab, sedikit-sedikit mujizat terjadi. Mestinya begitu, saudara. Amin. Bukan gimana? Aduh, Pak, tolong doa saya, doakan saya. Kenapa? Udah 3-4 bulan saya doa, belum ada tanda-tanda. Lunya yang gak ada tanda-tanda. Tapi Tuhan tidak terlalu miskin dengan tanda-tanda yang Dia buat setiap hari. Amin. Sehingga orang bilang, waktu kita berlutut, baru berlutut, saudara, orang yang kita doain, saudara, sudah mulai gerah, sudah mulai panas. Apalagi waktu kita sebut orang itu, wow, Tuhan bilang, kamu mengganggu sekali saya hari ini. Ada apa? Amin. Buatlah Tuhan terganggu di setiap kita sujud dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Dia tertarik. Mau di mobil, mau di atas motor, mau di atas sepeda, mau jalan pagi, atau kita katakan Tuhan, ada sesuatu yang memanggil. Kira-kira gitu. Dan Tuhan bilang, panggilan ini, doa ini, suara itu, saya kenal persis. Karena dia tulus, karena dia suci, karena dia kudus hatinya. Tapi ada yang, Tuhan, tolong Tuhan, saya bergumul bertahun-tahun. Air mata dari turun ke bawah sampai dia balik naik, saudara. Air matanya. Tapi Tuhan bilang, santai-santai aja Tuhan. Gak tahu kenapa. Waktu kau pulang dari tempat ini, kau masuk dalam rumah, kau bersyukur Tuhan, bersyukur sudah bisa ibadah lagi hari ini. Ya, anakku lagi mensyukuri kebaikan. Hebat, dahsyat, nggak ada halangan, saudara. Itu kita datang kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang rela untuk mengampuni mereka semua yang pernah menyakitkan kita. Katakan aman. Amin. Situ. Kan ada lagu mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Pernah dengar atau sudah lupa? Pernah dengar kan? Mengampuni, bahkan ditambah lagi mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kan ada dasar kasih. Sehingga waktu kita berdoa, mestinya biar kita udah berhenti berdoa, kita lagi makan itu, orang yang kita doakan selalu ada di sini dan selalu ada di sini. Amin. Biarpun kita nggak doain, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, saudara, berdoa dengan bersukacita. Pak Servi, kok begitu? Iya begitu. Berdoa dengan sukacita, saudara. Artinya senang berdoa. Saya selalu bilang, dan setiap hari, setiap malam, tidak pernah putus. Saya selalu ingat, dan itu doa yang paling belakang. Tapi saya tidak pernah putus, dan saya tidak pernah lupa. Saya selalu begini, Tuhan, setiap orang-orang yang pernah kenal dengan saya mungkin tidak kenal, saudara. Saya selalu bilang, Tuhan, setiap orang-orang yang pernah kenal dengan saya, baik dimanapun
Jaga dan pelihara mereka. Sudah tahu? Tapi itu bukan terakhir dari doa terakhir. Sudah banyak di depan yang saya doakan. Cuma saya mau bilang bahasanya apa? Mau cari aman juga tapi nggak mungkin kan? Karena saya memang senang berdoa, saudara. Dan saya dengan sukacita berdoa. Berdoa itu harus dengan senang, saudara. Bukan dengan paksaan. Doa bukan merupakan satu penderitaan, saudara. Doa adalah sukacita, saudara. Senang untuk berdoa, saudara. Amin. Kalau engkau senang berdoa, saudaraku, enggak perlu tunggu jadwal doa. Di rumah pun engkau berdoa. Bukan aku berdoa buat ibu gembala, bapak gembala dan anak-anak. Tuhan aku berdoa buat teman saya buat ini. Hebat, saudara. Satu saat engkau akan menuai apa yang kau lakukan. Enggak mungkin enggak, saudara. Makanya, saudara, satu ketika saya bikin video. Karena tiba-tiba saya merasa kayak badan saya aneh. Pas Ibu Sri nggak ada lagi di Solo. Kenapa kayak serangan gitu? Saya bikin video, saya bilang begini, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, saya tetap mengasihi istri dan anak-anak. Mereka adalah orang yang berharga dalam hidupku. Maut, saya bilang. Kematian, saya bilang. Apapun juga. Kemiskinan. Tidak mungkin memisahkan saya dari kasih Kristus. Sampai hari ini video itu ada. Saya pikir saya sudah mau mati. Ternyata tak mati-mati. Saudara bisa bayangkan. Tapi sekalipun saya merasa takut, tapi saya bangkit dan berdoa. Saya sujud, berdoa dengan sukacita Tuhan. Bahasa roh, saudara. Jadi berdoa dengan sukacita. Dia bilang, coba Filipi 4 ayat 4. Dia bilang apa ya? Coba Filipi 4 ayat 4. Nah, dia bilang begini. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi berdoa itu dengan sukacita. Doa itu jangan terpaksa. Kalau kau berdoa dengan terpaksa, sudah tahu, minimalnya doanya sih naik, tapi minimalnya kalau gereja ini ada 2 lantai sampai lantai 1, nggak mungkin tembus sampai ke atas. Doa jangan dengan terpaksa. Waktu bilang doa ya, saya berdoa dengan sukacita, dengan senang hati, saudara. Makanya terus terang, saya paling senang sekali kalau orang minta tolong, Pak Sempi doain dong. Saya paling senang. Sampai saya bilang tadi, orang yang mungkin saya nggak kenal, tapi mereka kenal saya doakan mereka. Jika dimanapun saya berada di luar kota, saya selalu bilang, saudara berusaha untuk kenal dengan saya. Nama saya bilang, Selvi Watu. Saudara berusaha kenal dengan saya. Karena saudara, saya selalu berdoa setiap orang-orang yang kenal dengan saya. Sekalipun mungkin saya tidak kenal persis nama saudara. Kalau saudara ingat saya, saudara pasti saya doakan. Dan dengan sukacita, dengan semangat, saudara, berdoa, saudara. Dia katakan bersukacita. Mazmur 37 ayat 4. Coba saya minta tolong Mazmur 37 ayat 4. Dia bilang apa di sana? Mazmur 37 ayat 4 dia berkata begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Bergembiralah. Waktu engkau berdoa, apa yang menjadi keinginan hatimu, Tuhan akan dengar keinginan kita. Berdoa dengan sukacita, saudara. Bila bergembira, saudara.
Apalagi sejak doa ini, saudara, ada yang namanya menara doa bangsa-bangsa. Saya setiap hari saya ambil, saudara jangan kaget ya. Saudara tanya, doa apa itu besar? Setiap hari saya ambil 10 jam. 5 jam dari pagi sampai pagi, subuh sampai pagi. 5 jam dari malam sampai tengah malam. 5 jam saya Pak. Dan saya selalu ambil bagian di dalam doa itu. Karena saya memang memimpin di setiap hari Selasa dan Kamis. Setelah itu selesai saya mimpin, bisa aja di 1 jam ke depan sudah diambil alih lagi sama orang Amerika, diambil alih oleh Batam, diambil alih oleh Singapura, diambil alih oleh Jogja, diambil alih oleh Palembang, belum Jakarta. Ya, karena ini menara doa bangsa-bangsa. Berdoa dengan sukacita, saudara. Satu ketika Tuhan taruhkan pokok doa sama saya. 2 saudara yang sampai hari ini bisa doa. Doain buat sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang sakit, terutama yang terpapar. Dan yang kita doakan Indonesia. Hanya 2 ini saya doain. Kalau dalam sesi itu selalu diminta dan ada yang meminta untuk berdoa, hanya itu yang saya doain. Kalau bukan dan terpapar itu teman-teman kita yang sakit. Yang kedua adalah Indonesia. Dia bilang bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bilang bergembiralah, senanglah. Waktu berdoa jangan susah, saudara. Saya bayangin doa aja udah susah. Oh Tuhan, tak putus-putusnya penderitaan ini. Anak baru sakit 1, suami sakit lagi. Oh Tuhan, belum bayar rumah. Oh Tuhan, ternyata minggu depan udah bayar sekolah lagi. Oh Tuhan, doanya mengeluh, saudara. Doanya penuh dengan penderitaan, saudara. Dan bilang senang berdoa. Enggak ada urusan, saudara. Justru dari duka citamu, dalam tanda kutip, sampaikan di dalam sukacita pada Tuhan, maka doamu akan berubah menjadi doa yang berkuasa. Bukan doa yang ya seperti kita bilang jadinya bertele-tele. Doanya yang susah terus. Tuhan, kenapa saya begini? Ya kenapa lu begitu? Kan gitu kan. Doanya hanya lingkup diri sendiri, melihat diri sendiri, gak lihat Tuhan. Udah begitu gak dengan sukacita lagi. Ya, terus terakhir, ya Tuhan, mau didengar ya puji Tuhan, enggak juga tetap puji Tuhan. Enggak usah berdoa kalau dia begini, saudara. Sukacita, saudara. Ini roh soalnya. Waktu kau berdoa, saya selalu bilang, dulu saya pernah bersaksi di sini. Cuman kadang-kadang hampir-hampir saya nggak lakukan lagi sekarang ini, tapi tetap berdoa. Karena ya puji Tuhan, maksudnya gini, kalau ada sesuatu yang urgent di depan, 2-3 hari, 4 hari gitu, senang berdoa. Apalagi misalnya 3 hari, wih senang banget saya. Tinggal 2 hari, oh senang sekali, oh ini mau nantangin saya gitu kan. Tinggal besok, itu yang paling senang berdoa. Itu supaya mujizat terjadi. Kalau enggak, ayo. Kalau misalnya jatuh temponya masih 6 bulan, tenang aja. Masih bisa kerja keras sekarang. 6 bulan itu masih ketutup. Oh iya, mungkin saja model-model itu ada juga di antara kita. Tapi saya paling senang sekali kalau tiba-tiba saudara, saya kasih contoh. Kasih contoh ya. Anak saya Paris, pas bulan September, ya dia turun, terus dia daftar sekolah di ketiga di sini sebentar. Dan kita berpikir kan Januari Februari itu kan ya cuma sakit-sakit biasa kan, nggak usah sampai berlarut-larut seperti ini. Dia turun dari kapal, bayar. Nah ternyata saya berpikir ya kalau udah bayar itu udah selesai, tinggal kuliah. Ternyata yang beda-bedanya banyak banget. Nggak tahan yang beda-bedanya.
Ya, ada orang awam di sini pintar. Sampai terakhir kemarin dia bilang, Pak, ya informasi dari sekolah ini Maret ya, bulan depan April ini, dia bilang ini untuk persiapan wisuda dan segala macam, Pak, kira-kira masih bisa keluar sekitar 8 sampai 10 juta. Luar biasa ya, duit apa dong, jamu ya. Oh gitu ya. Anehnya saudara, dia baru ngomong ke saya, mau tidak mau kan muter. Gimana caranya? Kalau kayak teman saya kan langsung gesek kan, aman langsung gesek. Kalau saya mau gesek di mana? Tiang listrik, susah saudara. Saya pilih gesek di atas saja. Gitu kan. Doa saudara. Baru 2 bulan, 3 bulan dia kuliah, tiba-tiba mamanya bilang begini, yang itu sudah beres, nggak tahu siapa yang ngirim di nomor rekening kita. Sama seperti dia butuhkan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang saya mau cerita begini, dulu saya paling senang nantang begitu-begitu. Makanya saya bilang, kalau saya sudah berlutut seperti ini, Alkitab bilang begini, malaikat ini cerita saya. Kalau saya mulai berlutut, bayangan saya, malaikat langsung bilang begini, Tuhan, dengar aja dia daripada dia bikin susah kita di sini. Ya. Kamu malaikat enggak, saya lewatin kamu, saya langsung ke atas, gitu kan. Malaikat perintahkan berkat datang, kira-kira begitu, ya kan? Karena kan kita yang memerintahkan malaikat, bukan malaikat yang perintah kita. Dan kita yang bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Itu yang Alkitab bilang. Tuhan, kan kita sering, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat itu membawa berkat seperti Elia. Ya kan? Untung pada waktu itu Elia nggak perintahkan malaikat. Tuhan bermurah hati, dia perintahkan burung gagak, cukup sudah untuk memberi makan dia. Amin. Apalagi kalau Tuhan perintahkan malaikat. Saya lihat wajah-wajah model begini kayaknya sayang malaikat, saudara. Amin. Sehingga waktu dia berdoa, itu dia. Senang, sukacita. Yang terakhir, saya sudah mengerti perasaan saudara. Berdoa dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Nah, dia bilang apa saudara? Yohanes 4 ayat 23-24 dia bilang, ya, berdoa dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24 dia bilang begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Amin. Saudara, saya enggak mengajari doktrin ya Bu, yang enggak ya. Saya cuma mau ingatin kita ini orang Pantekosta, ya. Yang namanya berdoa di dalam roh itu, saudara. Nanti kalau memang saudara penasaran, nanti ya udah tanya saya nanti. Tapi tunggu saya pulang dulu, sudah telepon ya, dan di sini. Kalau kita berdoa di dalam roh, saya itu paling senang. Saya kalau, maaf ya ini rahasia, lagi lemah, lagi takut, lagi gelisah, kan kadang-kadang itu ada rasa cemas. Saya mau beritahu, saya cuma sujud, maaf ya, saya baca roh sampai saya capek. Kiralah masyarakat, kiralah masyarakat, kiralah masyarakat. Ini bukan sesat, saudara. Ini Alkitab yang bilang Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia dalam roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Saat kapan kita menyembah dia dalam roh? Waktu kita menerima baptisan Roh Kudus. Waktu kita menerima baptisan Roh Kudus, bukankah kita berkata-kata dengan bahasa lidah? Pakailah itu saudara untuk membangun manusia roh kita. Waktu kita membangun manusia roh kita, jiwa kita sedang dikuasai oleh roh. Waktu kita membangun manusia roh kita lewat bahasa roh,
hati kita sedang dijamah dan sedang dikuatkan oleh Roh, dan tubuh kita mulai menjadi sembuh. Saya mulai berdoa di dalam Roh. Dan saya punya kebiasaan, saudara, kalau saya seperti saya bilang tadi, mengalami sesuatu minimalnya setengah jam. Tapi udah doa, di luar doa-doa yang lain, saudara. Tapi ada sesuatu yang langsung sujud. Cuma satu, kiralah masya. Kadang-kala saudara baru 2-3 menit, saudara. Kadang-kala air matanya bukan cengeng ya, karena saya tahu. Dan Tuhan tahu Tuhan sedang memulihkan, Tuhan sedang memberikan kekuatan. Saudara, kalau saudara bahasa Indonesia, bahasa yang dimengerti, masih terbatas, itu yang kita bilang bahasa akal budi kan, kita bilang. Tapi waktu kita berdoa di dalam Roh, Alkitab bilang, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Telah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang gak usah dia mengerti, gak usah cari tahu apa artinya. Yang pasti kalau saya mulai merasakan sesuatu yang gak enak, saya mulai sujud dan mulai kiralah masyanda ya Allah, kiralah masyanda ya, kiralah masyanda. Kadang-kadang saudara saya tahan, karena kalau saya lepas itu tetangga pasti bangun. Ya, jadi saya udah mulai tahu diri, saudara. Bukan berarti keras dan kencangnya kan, tapi sikap hati kita, saudara, untuk membangun manusia roh kita. Sehingga waktu kita mulai menyembah di dalam roh dan kebenaran, saya mau beritahu, kemuliaan Tuhan sedang melingkupi kita. Kemuliaan Tuhan sedang melengkapi kita. Sehingga waktu kita bangun besok harinya, kita berjalan dengan kekuatan spirit yang luar biasa. Saya mau beritahu, ini rahasia. Bila saudara alami hal yang seperti itu, saya mau beritahu, langsung sujud. Enggak usah ngomong dulu dalam bahasa Indonesia, enggak perlu. Langsung Shikaralah masya. Karena saya tahu saudara semua pasti sudah dibaptis dalam roh. Waktu beribadah kan pasti sudah dibaptis dalam roh. Saudara mulai bangun roh. Kiralah masya. Itu bahasa yang tidak dimengerti. Biarin, hanya roh kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Itu yang Alkitab bilang. Jadi enggak sesat, saudara. Ngomong. Bahkan saudara ada yang, wah, saya bilang hebat sekali. Saya berdoa, ngomong, pokoknya nanti saya bilang, hebat juga ya, ibu-ibu ini. Hebat juga bapak-bapak ini. Dia berdoa dengan Tuhan, enggak malu-malu. Kuat dengan kuat, saudara. Dan saudara tahu itu mengalami breakthrough. Terobosan dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya, waktu kita mulai membangun manusia roh kita, ingat, manusia roh kita harus bangun. Makanya kita akan menjadi orang-orang yang memiliki doa yang powerful. Amin. Yang pertama tadi, kita harus berdoa dengan hati yang mengampuni. Amin. Jadi ingat, mengampuni penting. Yang kedua, berdoa dengan sukacita. Berdoa kita dengan paksaan. Aduh, doa nggak perlu dijadwal ya. Jadwal itu harus, justru itu yang kita tunjukkan bahwa iya. Dan di jadwal aja saya lebih setia. Dan ingat, di belakang itu harus lebih banyak berdoa. Berdoa dengan sukacita. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Maka doa kita akan menjadi doa yang powerful, menjadi doa yang ampuh, menjadi doa yang penuh semangat, menjadi doa yang didengar. Sedikit-sedikit doa didengar, sedikit-sedikit doa didengar oleh Tuhan. Karena apa? Kita melakukan 3 hal ini. Doa dengan mengampuni, doa dengan sukacita, dan berdoa di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saya akan berdoa. Tuhan, untuk melihat hamba-Hamba, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Servi pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Nanti yang bertugas, silakan. Nanti saya minta saudari Ibu Aryani untuk berdoa kita untuk persembahan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sedangkan ibadah kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, memberi penguatan untuk setiap kami dan boleh mengingatkan setiap
berdoa Tuhan. Kami berdoakan setiap orang yang menyakiti kami dengan penuh pengampunan. Kami mau tetap bersuka cita ketika kami berdoa Tuhan. Dan kami mau berdoa dengan roh kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap apa yang kami doakan sebenarnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Memangkan semakin hari lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati kehidupan, berkati pelayanan, bahkan berkati keluarganya. Makasih karena akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Biarlah Tuhan membawa warga syukur kami lewat persembahan kami siang hari ini dengan penuh sukacita dan kami siap untuk membeli siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Bisa melalui transfer ya, rekening BCA GBI Gloria. Kita akan oke. Kita akan berdoa syafaat pada siang hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur atas ibadah yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Kita mengucap syukur. Thank
Buat firman yang sudah disampaikan pada siang hari ini, yang akan menguatkan setiap kami Tuhan, kalau kami akan tetap terus berdoa di dalam Engkau. Tetap teguh terus Tuhan berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan, untuk tetap selalu merindukan Tuhan setiap doa-doa, waktu-waktu doa Tuhan, jam-jam doa Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami mau ucapkan dan kami mau serahkan di dalam setiap doa kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini, Bapak Pendeta Selvi. Berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya. Apa yang dia kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau adalah jawaban di dalam setiap kehidupannya. Engkau berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau adalah jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami, keluarga Gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati urapi Tuhan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam keluarganya Bapak. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban dan harapan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia pada siang hari ini Bapak. Kau berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kami tidak tahu Tuhan apa rencana-Mu untuk Indonesia, tapi kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menaruh harapan kepada Engkau, Engkau adalah kekuatan di dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, Engkau berikan perlindungan untuk kepala negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, beserta jajarannya Tuhan dari yang teratas hingga yang terendah. Biarlah mereka boleh melayani setiap rakyat Indonesia ini dengan penuh sukacita. Berikanlah mereka hikmat Tuhan, supaya rakyat Indonesia ini dapat memberikan doa yang terbaik Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar juga kami mau berpisah dengan satu yang lainnya. Engkau berkati setiap kami Tuhan, sampaikan langkah kami sampai di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, karena kami percaya Engkau adalah pelindung dan penyelamat kami. Amin. Di dalam nama-Mu Tuhan, dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hati semua yang ada di rumah, disiapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang, anugerah di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang manis, yang indah pada siang hari ini. Dia memberkati kita semua, Dia memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, perlindungan dan penghiburan dari Allah Bapa di surga dicurahkan bagi setiap kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Ada tambahan video ya pada siang hari ini.